Mendengar Kina mengatakan bahwa dia sangat menyukai, Ezra merasa sangat senang. Benarkah? Benar. Apabila begitu, kamu tidak marah lagi? Ezra bertanya. Aku mempertimbangkan dulu, Kina berkata sambil berpura-pura berpikir. Kina, kamu jangan marah. Kamu suka apa? Aku akan membeli semuanya untukmu. Ezra berkata. Ezra merasa cara memberi hadiah sangat berguna sekali. Dia membeli lipstik untuk Kina. Akhirnya Kina berbicara dengannya. Apabila dia membelikan barang-barang lain yang dia suka, mungkin Kina tidak akan marah lagi. Masalah yang dapat diselesaikan oleh uang hanyalah masalah kecil. Kina takut Ezra akan membeli setumpuk barang branded yang tidak terpakai. Sehingga dia bergegas berkata, aku tidak marah. Kamu jangan bel lagi. Ezra, kamu benar-benar boros sekali. Seharusnya kamu simpan uang itu untuk membeli susu formula bayi, mengerti? Keluarga kita punya banyak uang. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan uang susu formula bayi. Bagaimanapun paman ketiga bayi sangat pintar berbisnis, dan kakeknya punya banyak uang simpanan. Ayah dan ibu juga. Bila perlu, mereka pasti rela mengeluarkan sebagian uang untuk menjadikan dana pendidikan bayi. Ezra berkata dengan percaya diri. Bagaimanapun bayi mereka sangat berharga. Jika mereka bantu membesarkan bayi, bagaimana dengan uangmu? Kina ingin menutup wajahnya dan berpura-pura tidak mengenal Ezra, tidak menyangka pria ini begitu tebal muka. Untukmu, Ezra menjawab dengan tegas, berhenti sejenak, kemudian berkata, bukankah kamu akan bantu berbagi pekerjaanku di kemudian hari? Apabila begitu aku harus memberikan gaji untukmu. Sebelumnya aku tidak pernah memberikan gaji kepada orang lain. Tidak tahu harus berapa nominal yang harus aku kasih. Apabila begitu aku akan memberi semua uangku kepadamu saja. Meskipun dia sangat menyukai bayi, akan tetapi Kina akan selalu menjadi favoritnya. Oh, Kina memutarkan bola mata. Menurutnya ini adalah sebuah keputusannya sangat tepat. Dia menutupi mulutnya dengan kedua tangannya dan tersenyum simpul. Apabila begitu. Janji, tampaknya teringat sesuatu. Ezra bergegas berkata. Ada satu persyaratan tambahan lagi. Kamu mengambil uangku, kamu juga harus mengambil orang aku juga. Apabila Kina berani mengingkari janji di kemudian hari, Ezra akan mengambil kembali semua uangnya, bahkan dirinya juga. Deal, Kina langsung menyetujui, meraih tangannya dan berjabat tangan dengannya. Senang bekerja sama denganmu, rekan Ezra. Senang bekerja sama denganmu, rekan Kina. Ezra meniru kata-katanya sambil tersenyum simpul. Tatapan matanya penuh dengan senyuman Kina. Ezra menggenggam telapak tangannya, kemudian memeluk di dalam pelukan. Beberapa saat kemudian, sepertinya Kina teringat sesuatu, bergegas mendorong Ezra dan berjalan ke samping tempat sampah. Menyadari bahwa tempat sampah tersebut sudah kosong, tampaknya sampah semalam sudah dibuang. Kamu, kenapa kamu buang barang-barangku? Kina berkata dengan kesal. Semalam Kina merobek buku catatan tersebut karena terlalu impulsif, tidak menyangka Ezra akan membuangnya. Aku mengira kamu tidak mau lagi, sehingga aku langsung membuang sampah-sampah tersebut. Jika taruh terlalu lama bakteri akan lebih mudah untuk berkembang biak. Ezra menjawab. Kina menarik nafas dalam, berkata dengan penuh amarah. Ezra, kamu jangan berbicara dengan aku dulu. Biarkan aku tenangkan diri dulu. Berkata di dalam hati, dia baru saja berbaikan, dia tidak boleh marah, tidak boleh marah. Palingan dia menulis ulang saja, Kina kamu duduk di sofa dulu. Ezra membantu Kina duduk di sofa yang di samping, kemudian berkata kepadanya, kamu tunggu sebentar. Begitu selesai berakta, Ezra berjalan keluar dari kamar. Hei, kamu mau pergi kemana? Kina berteriak pada bayangan punggungnya. Apakah dia pergi membongkar sampah yang dibuang hari ini? Memikir ada kemungkinan seperti ini, Kina bergegas berdiri dan mengejarnya. Ezra, kembali ke sini, aku ulang tulis saja. Melihat Ezra berjalan menuju ke ruang baca, Kina berhenti sejenak, tidak tahu apa yang akan dilakukan olehnya. Kembali ke kamar saja, aku akan segera kembali. Ezra berkata,
kemudian mempercepatkan langkah berjalan menuju ke ruang baca. Kina berhenti sejenak, kemudian membalikkan badan dan kembali ke kamar. 2-3 menit kemudian, Ezra kembali ke kamar, mengeluarkan sebuah buku catatan dan memberikan kepada Kina. Ini adalah hasil kerja kerasnya beberapa hari belakangan ini. Setelah merobek buku tersebut, Ezra tahu Kina pasti akan menyesali. Semalam setelah Kina tidur, Ezra menempel sobekan kertas tersebut sepanjang malam. Kina, melihat buku catatan yang hampir utuh seperti semula, Kina merasa tercengang, seketika tidak tahu harus berkata apa. "Dia, kenapa kamu menempel buku ini lagi?" Kina berkata dengan nada suara rendah. Meskipun dia tidak merobek buku catatan tersebut hingga berkeping-keping, akan tetapi jika ingin menempel buku catatan tersebut merupakan sebuah misi yang sangat sulit. Terutama menempel dengan begitu rapi, setiap halaman terdapat lapisan pelindung. Apabila bukan karena ada retakan kecil, sama sekali tidak kelihatan bahwa buku ini pernah disobek. "Semua ini adalah hasil kerja kerasmu," Ezra menjawab. Dengan kata lain, meskipun dia tidak menggunakan buku catatan ini, bagaimanapun ini adalah ketulusannya, Ezra akan menyimpannya. Bagaimana mungkin dia akan membuang buku catatan tersebut? Kina menundukkan kepala, membuka buku catatan tersebut, kemudian berkata, "Kamu tidak boleh berbohong padaku lagi. Berjanji bahwa kamu tidak akan marah." "Baiklah," Ezra menjawab. "Bail kurang dari apa? Kamu harus memperjelaskan." "Aku berjanji padamu, di kemudian hari akan memperjelaskan apa yang telah aku janjikan, tidak akan bermain permainan kata-kata lagi." Kina mendengus manja, membalikkan badan dan berjalan ke arah kasur, kemudian naik ke atas kasur. Mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh Kina, Ezra langsung mengambil buku catatan tersebut, kemudian berkata dengan tegas, mengenai masalah yang di dalam buku catatan, "Nanti malam kamu perlahan-lahan memberitahu aku saja. Sekarang adalah waktunya kamu tidur siang. Akan tetapi, masalah ini sangat urgen. Aku ingin memberitahukan kamu dulu, setelah itu baru tidur. Masalah itu tidak sepenting kamu dan bayi. Kamu tidur siang dulu, nanti malam kita bicarakan masalah tersebut." Ezra berkata dengan tegas. Melihat ekspresi wajahnya berubah menjadi muram dan serius, Kina tidak memaksa lagi. "Baiklah, kamu temani aku tidur sebentar," Kuyan berkata sambil menepuk-nepuk kasur. Semalam dia kembali ke dalam kamar sudah larut malam. Pagi ini dia harus bangun pagi, pasti merasa sangat lelah. Untuk siang ini jangan pergi ke ruang baca dulu. Iya, Ezra tidak mengetahui niat baiknya, mengira bahwa Kina hanya ingin dirinya temani tidur siang. Setelah Ezra berbaring di sampingnya, Kina langsung masuk ke dalam pelukannya, kemudian menggenggam lengannya dengan erat. "Hari ini kamu harus temani aku tidur hingga pulang kerja. Tidak boleh kerja ketika aku sedang tidur. Setiap kali setelah kamu pergi, aku selalu merasa kasur kehilangan kehangatan." Kina berkata, "Baiklah, aku akan temani kamu lebih lama." Ezra menutup matanya dengan telapak tangan, kemudian berkata dengan nada rendah dan lembut, "Tidurlah, iya, nanti malam kamu harus ingatkan aku untuk membicarakan mengenai masalah itu. Aku takut nanti aku lupa." Sebelum tidur Kina mengingatkannya, "Jika lupa, maka lupakan saja, aku akan ingat. Jangan berbicara lagi, cepat tidur," Ezra berkata. "Oh," Kina menjawab. Setelah itu benar-benar tidak berkata dengan dia lagi. Setelah bangun dari tidur siang, Kina mengirim pesan singkat untuk meminta pendapat Ezra. Kina bertanya pada Ezra apakah Ezra bisa memotret beberapa foto lipstik yang diberikan oleh Ezra kepada Kina untuk memamerkan kemesraan mereka di momen WeChat. Tentu saja setiap pria akan menyetujuinya dan juga sangat bersedia untuk melakukannya. Bagaimanapun juga Kina biasanya sangat berprofil rendah, sangat jarang menunjukkan kasih sayang di momen WeChat. Sekarang Kina ingin memotret foto untuk mengirim di momen WeChat. Ini juga membuktikan bahwa Kina sangat menyukai hadiah yang diberikan oleh Ezra. Kina memotret beberapa foto dulu, kemudian membuka semua bungkusan yang ada di luar kotak lipstik,
lalu memotret puluhan foto lagi. Selanjutnya, Kina membungkus bungkusan itu lagi. Pada akhirnya, Kina sangat lelah hingga bersandar di sofa. Kina memilih 9 foto yang paling memuaskan dan menulis satu kalimat. Tuan Okto yang bodoh mengatakan bahwa tidak tahu nomor warna mana yang disukai olehku, jadi membeli semua seri. Tuan Okto juga tidak tahu seri mana yang aku sukai, jadi hanya bisa membeli seri lainnya yang banyak diminati. Tuan Okto sepertinya juga tidak tahu merek mana yang aku sukai. Oleh karena itu, selama itu merupakan merek internasional, Tuan Okto akan membeli semuanya. Tuan Okto juga mengatakan bahwa seharusnya ada satu merek yang disukai olehku. Karena identitas Ezra yang khusus, pernikahan Kina yang sebelumnya cukup berprofil rendah. Pada malam pernikahan, Kina hanya memposting sebuah foto pernikahan di momen WeChat untuk memberitahu semua orang bahwa dirinya sendiri sudah menikah. Kemudian beberapa teman yang memiliki hubungan biasa dengan Kina sama sekali tidak tahu bahwa Kina menikah ke dalam keluarga kaya. Selain anggota keluarga dan kerabat, sangat sedikit orang yang tahu bahwa suaminya merupakan tuan muda kedua dari keluarga Okto. Jadi setelah memposting foto ke momen WeChat, tidak lama kemudian, sekelompok orang sudah berkomentar di bawah foto. Kina, apakah kamu bersiap untuk membuka toko khusus lipstik? Di mana tokonya? Tolong beri alamat tokonya. Aku akan membantumu untuk meningkatkan penjualan. Komentar dari salah satu teman yang sama sekali tidak percaya bahwa ini merupakan tindakan yang menunjukkan kasih sayang. Kina tersenyum polos, kemudian menjawab, aku masih belum menemukan tokonya. Setelah membuka tokonya, aku pasti akan memberi pemberitahuan. Fotonya dipotret cukup baik. Kamu tidak menjadi guru. Apakah sudah pergi menjadi penjual atau pembeli kosmetik? Kina menjawab, penerima. Saat menghadapi komentar yang sinis seperti ini, Kina menyindir balik dengan mentalitas yang baik. Kemudian masih ada beberapa komentar dari anggota keluarga dan kerabat. Seperti komentar Albert, sialan, wajahku dipukul oleh orang yang menunjukkan kasih sayang. Pihak lain menolak kasih sayangmu, bahkan mengambil kasih sayangmu untuk mengejekmu. Kemudian juga menggunakan kepalan untuk memukul kepalamu dan mengacaukan rumahmu. Sebelum pergi, pihak lain juga melihat wajahmu dan sekalian menutup pintu rumahmu. Kina, kamu tunggu saja, aku akan mengambil nyawamu setelah pulang ke kota Leicester. Kina membayangkan Albert yang mengatakan perkataan ini dengan menggunakan suara yang bingung dan jengkel. Kina seketika memegang ponselnya sambil menyeringai tanpa henti. Kemudian Kina menjawab dengan perkataan yang semakin membangkitkan kemarahan. Jika ingin mengambil nyawaku, kamu harus bertanya pada Tuan Okto apakah Tuan Okto setuju atau tidak. Beberapa menit kemudian, Albert menjawab dengan perkataan yang mengancam. Kina, apakah kamu pernah melihat daftar hitamku seperti apa? Apakah kamu ingin masuk ke dalam untuk melihat? Aku sudah salah. Aku mohon pada Dewa Liam untuk melepaskan nyawaku. Aku mohon padamu. Kina segera berpura-pura menjadi takut. Kemudian komentar dari Nyonya Kalenia Okto bisa dikatakan bahwa sangat mendominasi. Kapan Ezra berubah menjadi begitu pelit? Ini hanya sedikit uang saja. Kina, lain kali kamu memilih hadiah yang mahal saja. Kamu tidak perlu menghemat uang Ezra. Kina tidak tahan lagi dan ingin menutup wajahnya. Lihat apa yang dikatakan oleh ibu mertuanya. Seperti dugaan, dia masih belum melihat perjuangan yang sengit. Kina tidak segera membalas Nyonya Okto, tapi malah melihat suaminya sudah membalas komentar ibunya. Suaminya mengatakan, hadiah itu tidak dilihat dari mahal atau tidak, tapi dilihat dari apakah hadiahnya sudah diberikan dengan benar atau tidak. Oh iya, sepertinya ayah sudah lama tidak memberi hadiah kepada ibu. Serangan balik ini membuat Kina tercengang. Ezra tidak hanya melakukan serangan balik, tapi Ezra juga menghasut hubungan antara Yah dan ibunya. Ini sudah merupakan anak kandung. Kalenia tidak membalas komentar lagi, tapi langsung menelepon Ezra dan memberinya pelajaran ideologis dan politik yang mendalam dan bermakna. Ibu Kina malah memberi komentar yang mengandung perkataan prihatin kepada anaknya, seperti wanita hamil memiliki emosi tidak stabil.
menyuruh Kina untuk lebih patuh saat bersama dengan Ezra. Ezra sangat lelah setelah bekerja. Kina harus berempati dan mengendalikan emosi sendiri. Jangan cepat tersinggung atau semacamnya. Kina melihatnya hingga hati merasa hangat. Kina menelepon ibunya untuk mengobrol sebentar. Kehidupan di ketentaraan bisa dikatakan sangat membosankan. Ruang lingkup untuk waktu luang tidak terlalu besar. Kehidupan sehari-hari hampir sama. Seperti biasanya, Ezra pulang ke rumah setelah selesai kerja di sore hari. Ezra akan makan malam bersama dengan Kina, kemudian berjalan-jalan di luar. Mereka baru pulang ke rumah setelah lelah, selanjutnya langsung pergi mandi. Jika biasanya, Kina akan melihat buku dan memainkan game, atau menonton drama bersama. Dan Ezra pergi ke ruang kerja untuk mengerjakan pekerjaannya. Tapi malam ini, setelah keduanya kembali dari jalan-jalan, mereka langsung mandi dan tinggal di dalam kamar. Kina duduk di tempat tidur, mengambil buku catatan yang dirobek sebelumnya dan disatukan oleh Ezra lagi. Kina memberitahu Ezra beberapa informasi penting tentang organisasi bandar narkoba yang ditemukan oleh dirinya sendiri setelah melakukan penelitian, kemudian bekerja sama dengan Ezra untuk mengoreksinya, sehingga mendapatkan manfaat yang banyak. Semakin mendiskusikannya, Ezra semakin menyadari bahwa beberapa petunjuk yang ditemukan oleh dirinya sendiri, setiap poin pentingnya bisa dihubungkan secara sempurna dengan informasi penting yang ditemukan oleh Kina dari beberapa poster game itu. Kemudian beberapa petunjuk yang penting itu sangat ambigu dan tidak jelas di dalam latar belakang pengaturan game hero itu. Beberapa petunjuk sudah melewati beberapa komplikasi, meninggalkan ketegangan yang membuat orang untuk menebak. Kebanyakan orang tidak akan memperhatikan hal ini. Sebelumnya mereka juga tidak akan berpikir bahwa ada artikel begitu besar yang tersembunyi di dalam. Menurutmu, kapan mereka akan melakukan transaksi lagi? Ezra tidak tahan lagi dan bertanya, tunggu sebentar. Setelah selesai berkata, Kina memeriksa beberapa informasi game itu yang dia simpan sebelumnya, serta beberapa catatan yang dibuat olehnya di dalam memo ponsel. Kina menundukkan kepala dan mencari. Setelah memilahnya selama lebih dari 1 jam, Kina baru menggosok-gosok lehernya yang pegal, kemudian mendongak dan melihat Ezra. Kamu dengan jelas memberitahuku bahwa mereka tidak perlu menghubungi satu sama lain sebelum bertemu. Mereka langsung pergi ke tempat yang ditentukan untuk bertemu. Aku menebak bahwa mereka mungkin sudah merencanakan semua tempat dan waktu pertemuan sejak awal. Jika tidak menghubungi satu sama lain sebelum bertemu, orang dalam yang kalian kirim sama sekali tidak bisa tahu kapan dan di mana mereka akan bertemu. Kemudian setiap kalinya kabar yang kalian dapatkan adalah kabar setelah selesai transaksi, sehingga kalian tidak bisa melakukan tindakan untuk pemberantasan peredaran narkoba terlebih dahulu. Terus katakan. Ezra mengangguk dan menyuruh Kina untuk terus mengatakannya. Aku sudah melihat informasi mereka yang bertemu sebelumnya. Jika sesuai dengan tebakanku, lain kali mereka akan bertemu di... Kina segera membalik buku catatannya dan melihat ponsel lagi. Kina berkata dengan ekspresi tegas dan serius. Mungkin 1 bulan kemudian, yaitu tanggal 1 April, lokasinya di dermaga yang paling ramai di kota Leicester. Waktu spesifik pada hari itu adalah siang hari. Untuk waktu yang lebih detail lagi, aku sudah tidak tahu.